Ternyata belum ya, mungkin di semester depan atau semester depannya lagi gitu. Jadi sebenarnya di kalkulus peubah banyak ini materinya itu sangat kompleks ya. Jadi gabungan antara tadi kalkulus diferensial, kalkulus integral, ada juga analisis vektor. Jadi kalkulus vektor juga masuk. Nanti di setelah UTS itu materinya vektor semua. Dan di sebelum UTS ini adalah pengantar dari analisis real. Jadi sebagian kecil gitu ya, awal mula mata kuliah analisis real itu ada di sini. Tapi hanya dibahas sekilas. Untuk yang mendalam nanti akan dibahas lagi di mata kuliah analisis real. Jadi ibaratnya di KPB ini tuh hanya dikenalkan saja nanti untuk pengantarnya. Suara saya masih jelas ya? Masih, Bu. Oke. Kita kontrak kuliah dulu ya, sekalian dengan RPS. Ini hostnya tolong izinkan saya untuk share screen. Ini Zoom-nya yang premium atau bukan? Premium, Bu. Premium, oke. Belum bisa ya, saya share screen-nya. Ini saya agak-agak slow nih, karena saya masih lagi di mobil. Jadi di situ tampilannya videonya ada apa? Pantulan cahayanya. Oke, sebentar saya cari dulu RPS. Nah, jadi di kalkulus peubah banyak ini dosennya saya tim berdua dengan Bu Elis ya. Nah, kemarin sudah berdiskusi dengan Bu Elis kalau saya mengajar di paruh pertama. Jadi di pertemuan 1 sampai UTS itu dengan saya dan pertemuan ke-9 sampai dengan UAS bergantian dengan Bu Elis ya. Untuk teknik perkuliahannya seperti yang sudah dibagikan oleh Prodi, jadwal kita adalah 2 kali luring sebelum UTS dan 2 kali benar 2 kali luring sebelum UTS dan 2 kali luring setelah UTS ya. Nanti tolong diingatkan ke saya kapan jadwal luring dan daring ya. Jadi karena semester ini angkatannya banyak sekali, kelasnya banyak sekali dari prodi-prodi lain juga, jadi ruangan kelasnya itu jadi semakin terbatas. Oleh karena itu hanya ada 4 luring saja dalam satu semester. Kalau semester lalu kan lumayan banyak ya, ada 50%-an lah dari 16 pertemuan itu. Nah, sekarang tidak bisa seperti itu. Nah, untuk mata ini harusnya enaknya luring nih, karena lumayan sulit gitu ya mata kuliahnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi walaupun dari mudah-mudahan tetap bisa menyimak ya, tetap bisa memahaminya. Nah, jadi di kalkulus peubah banyak ini, materi-materinya di sini ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa harus bisa mendeskripsikan barisan bilangan real, lalu menunjukkan kekonvergenan barisan bilangan real. Nah, dari pertama ini sampai ke 7, ini sebenarnya pengantar dari analisis real. Jadi nanti di mata kuliah analisis real, ini akan dibahas lagi yang ini. Namun dibahasnya lebih mendalam, jadi benar-benar dikorek dari akarnya gitu. Kalau sekarang mungkin hanya sekilas saja perkenalannya. Gitu. Lalu di sini di di materi ke-8 ini sudah masuk kalkulus atau analisis vektor ya. Dari mulai geometri pada bidang vektor, nih bisa kalian lihat sendiri, ada medan vektor, divergensi, kural, dan sebagainya, nilai vektor, sampai ke teorema Stokes di materi ke-23 ini juga vektor. Jadi lebih mendalami di vektor sebenarnya ya. Karena kalau vektor itu kalau nggak salah nanti tidak ada mata kuliah lagi di analisis vektor tuh udah berubah ini. Tapi kalau yang materi tadi di awal-awal itu nanti masih akan dibahas di analisis real. Ya. Jadi di sini sudah kalian lihat materinya dari materi pertama dari barisan bilangan real sampai integral permukaan dengan teorema Stokes. Jadi total ada 23 materi yang harus kita pelajari di 14 pertemuan berarti ya, karena kan UTS dan UAS tidak dihitung. Di 14 pertemuan. Jadi betapa sangat padatnya materi-materi ini. Ini untuk bahan kajiannya ya. Jadi dari 23 tadi itu diturunkan dari sini, dari bahan kajian dari 1 sampai 11.
Tuh, tadi ada integral, jadi diingat-ingat lagi tuh. Jadi bukan berarti Kaldiv sudah selesai, Kalin sudah selesai, tapi udah dilupain gitu aja. Ya, jangan seperti itu karena masih dipakai lagi nih ada limit kekontinuan. Jadi diingat-ingat lagi apa sih syarat kontinu itu, terus bagaimana cara menghitung turunan, bagaimana cara menghitung integral dan sebagainya. Itu diingat-ingat lagi ya di pelajaran di mata kuliah yang sudah lewat. Nah, untuk penilaiannya, jadi di sini penilaian itu ini untuk tugasnya nanti opsional ya. Untuk tugasnya apakah seperti ini dari 1 sampai 6 atau mungkin nanti tidak sampai 6, nanti itu tergantung kita selama perkuliahan nanti. Namun untuk persentase UTS dan UASnya sama. Jadi untuk TS 10%, untuk UAS itu 40%. Dan sisanya tugas ini ada 30% termasuk kehadiran. Jadi akan dimasukkan. Bagaimana hitungan yang hadir? Hitungan hadir adalah ketika yang ada di Zoom ini. Bukan hanya ada namanya, tetapi ada orangnya juga. Jadi nanti selama perkuliahan saya sambil mengecek juga mana mahasiswa yang kira-kira tetap standby, tetap memperhatikan gitu ya, dengan cara biasanya nanti akan saya tanya gitu, mungkin random. Kalau misalkan tidak menjawab, artinya hanya ada namanya saja, tapi tidak ada orangnya. Berarti terhitungnya tidak hadir, gitu ya. Dan maksimal kehadirannya adalah berarti 13 kali hadir, berarti 3 kali izin. Itu pun izin bukan izin yang gimana ya, tapi izin yang memang seperti sakit atau mungkin ada keperluan yang mendesak gitu yang tidak bisa ditinggalkan itu boleh ya. Jadi kalau sedang di Zoom ini misalkan kalian mau ke toilet atau apa gitu, bisa di kolom chat ya. Jadi nanti nggak ada yang nyaut nggak nyaut gitu. Saya lagi ke toilet. Oke, jadi salah satu bentuk usaha dosen untuk supaya mahasiswanya tetap standby di sini ya. Karena kata dosen-dosen yang lain juga kebanyakan gitu kalau kuliah online jadi ada namanya, tapi makanya sekarang menjadi bahan evaluasi harus seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk SAP-nya. Jadi temuan 1 hari ini kita akan membahas tentang pengertian barisan bilangan real dan juga menunjukkan kekonvergenan barisan bilangan real. Jadi kita akan membuktikan konvergen barisan bilangan real seperti itu ya. Nah, di sini indikatornya adalah mampu mendeskripsikan pengertian barisan bilangan real, mampu mendeskripsikan pengertian konvergensi bilangan real, dan menunjukkan konvergenan barisan bilangan sendiri. Untuk referensinya, seperti biasa saya pakai yang Parsel ya, Pursel, digabung dengan buku Skaum. Sudah ada yang belum? Nanti untuk referensi bahan-bahan kuliah saya taruh di LMS ya. Kebetulan saya belum bikin kelasnya. Kemarin saya mau bikin kelas tuh, nggak tahu kenapa pas saya akses LMS itu tombol add kelasnya tuh nggak ada gitu. Jadi kan biasanya ada hijau, saya bisa bikin kelas, terus nanti kalian tinggal enroll kan, seperti yang sudah-sudah. Tapi kemarin saya buka itu nggak ada. Jadi kayak belum dibuka atau apa gitu. Semalam saya lupa mau ngecek lagi, nanti coba saya cek lagi hari ini. Jika saya sudah bisa menambahkan kelas baru, nanti saya beritahu PJ-nya, kalian langsung join ke LMS ya. Jadi supaya bahan kuliah segala macam nanti ada di sana. Tuh. Ini untuk SAP-nya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Ya, nanti bisa kalian baca-baca lagi. Ini nanti akan saya taruh di LMS. Nah, ini untuk prosedur penilaian ya. Kriteria penilaiannya seperti biasa ya, masih sama seperti mata kuliah lain sebelumnya. Oke, sampai sini mengenai kontrak perkuliahan ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup kita mulai ya. Ini tuh 3 SKS ya, harusnya 3 SKS itu mulai 8 tadi ya, ngomong juga. Jadi nanti besok kita mulainya 7:30 kalau kuliahnya online ya. Atau nanti bisa 7:30 itu sampai jam 8 itu sebagai prasyarat. Jadi nanti bisa kalian buka LMS, kalian baca dulu, kita Zoom-nya mulai dari jam 8 itu nggak apa-apa. Ya, yang penting 7:30 itu sudah bisa, kalian sudah LMS-nya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya stop share ya untuk RPS-nya. Nanti bisa kalian baca sendiri di LMS.
Nah, sesuai dengan SAP di RPS tadi, materi pertama yaitu barisan bilangan real. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini ada PowerPoint yang membuat adalah kakak tingkat kalian karena semester lalu itu mekanisme perkuliahannya adalah presentasi. Jadi dari 1 sampai ke 16 itu ada presentasi kelompok. Nah, ini yang membuat adalah kakak tingkat kalian. Jadi tinggal saya pakai aja. Jadi yang pertama kita ada barisan bilangan real. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa sih definisi dari barisan bilangan real itu. Nah, di sini pengertian barisan bilangan real. Jadi, barisan bilangan real adalah fungsi yang memiliki daerah asal, himpunan bilangan asli, dan daerah hasil yang terdapat himpunan bilangan real. Jadi, kata kuncinya adalah daerah asalnya itu N, dan daerah hasilnya atau ranknya itu R. Nah, itu adalah barisan bilangan. Jadi kalau kita tuliskan adalah barisan bilangan real ini adalah fungsi X dari N ke R. Jadi dari bilangan asli untuk domainnya dan ranknya adalah bilangan real. Ya, ingat-ingat lagi bilangan asli itu seperti apa, bilangan real itu seperti apa, diingat-ingat lagi ya. Nah, dengan kata lain, suatu barisan di R memasangkan masing-masing bilangan asli N1, 2, 3, dan seterusnya secara tunggal, karena kan definisi fungsi ya, dengan bilangan real. Jadi bilangan real yang diperoleh disebut elemen nilai suku dari barisan tersebut. Nah, ini sudah di kalkulus diferensial sistem bilangan real ini sudah dibahas ya. Oke, jadi untuk penulisannya kita bisa tuliskan seperti ini. Misalkan di sini daerah asalnya domainnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N. Lalu ke R, anggota daerah hasilnya ada 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya sampai 3N-2. Ya, jadi 3N-2 ini akan didapatkan dari daerah asal dan daerah hasil ini. Jadi kalau misalkan N-nya 1, maka daerah hasilnya jadi 1 itu berapa? Kalau N-nya 2, nanti di sininya jadi 4. Oh, ternyata dimasukkan rumusnya adalah 3N-2 gitu ya. Jadi nanti kalian bakal sering mencari rumus seperti ini. Ya, mencari bentuk seperti ini, eksplisitnya. Kita cek aja, misalkan di sini N-nya 2 nih. Terus berarti 3 kali 2, 6 dikurangi 2. Oh, hasilnya jadi 4, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti ini tuh dicari sendiri. Nah, di sini ada 3 bentuk penulisan. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya ya, cara menuliskannya. Di sini berarti ada 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Lalu penulisan yang kedua adalah bentuk eksplisit. Jadi XN sama dengan kita tuliskan rumus N ya. 3N-2 di mana N-nya lebih dari sama dengan 1. Karena tadi kan dimulainya di sini dari 1 ya. Lalu yang ketiga itu ada bentuk rekursif. Jadi ketika X1 sama dengan 1, maka Xn rumusnya adalah Xn min 1 ditambah 3. Ini juga bisa. Dengan catatan N-nya lebih dari sama dengan 2. Kenapa N lebih dari sama dengan 2? Karena ketika kita masukkan di sini N-nya 2, maka di sini X2 dikurangi 1 kan jadinya X1 ya. Jadi X1 ditambah 3 seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini untuk operasi barisan bilangan real, di sini ada 5 operasi yang bisa dilakukan ya. Jadi misalkan diberikan barisan bilangan real X sama dengan XN, lalu barisan bilangan real Y itu YN, dan Z itu misalkan ZN. Dengan di sini ZN tidak boleh sama dengan 0, karena nanti dia menjadi penyebut di sini, di operasi yang kelima ya, kan tidak boleh 0. Untuk semua N anggota N, maka yang pertama, jika ada X ditambah Y, maka akan menjadi XN ditambah YN. Lalu operasi yang kedua, jika X dikurangi Y sama dengan XN dikurangi YN. Yang ketiga, untuk bentuk perkalian, maka dikalikan seperti biasa ya. X dikali Y, maka sama dengan XN dikali YN. Yang keempat, perkalian dengan suatu konstanta, CX, maka sama dengan C dikali XN. Jadi bisa mengalihkan seperti biasa, di mana C-nya itu merupakan anggota bilangan R juga. Dan operasi yang kelima untuk bentuk pembagian X per Z itu sama dengan XN per ZN. Oleh sebab itu tadi di awal ZN-nya diberi syarat tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti di sini dia akan menjadi penyebut.
ya. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan saya punya barisan bilangan real, jadi diberikan barisan bilangan real X yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Dan barisan bilangan real Y yaitu 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan 5. Nah, kita diminta untuk mengoperasikan kelima operasi tadi ya. Yang pertama kan penjumlahan. Penjumlahan tinggal kita jumlahkan aja seperti biasa ya. Berarti di sini untuk X ditambah Y yang anggota pertama, elemen pertama berarti 2 ditambah 1 jadi 3. Terus 4 ditambah 1/2 jadinya 4,5 atau 9/2. Dan seterusnya ya menambah. Lalu begitu juga untuk jenis operasi yang kedua, untuk pengurangan itu juga dikurangkan untuk setiap elemennya. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 4 dikurangi 1/2 sama dengan 7/2. 6 dikurangi 1/3 sama dengan 17/3 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, operasi yang ketiga yaitu perkalian. X dikali Y. Jadi sama dengan, sesuai dengan sifat yang tadi, maka bisa kita tuliskan XN dikali dengan YN. Itu sama dengan, seperti biasa, berarti 2 dikali 1, 2. 4 dikali setengah itu 2. 6 dikali 1/2 dan seterusnya. Gitu ya. Lalu operasi yang keempat adalah perkalian suatu konstanta dengan barisan bilangan realnya. Misalkan di sini X-nya ya yang dipakai. Jadi 4 kali barisan bilangan real X. Maka kita bisa pakai rumus yang keempat tadi, yang C dikali XN. Berarti tinggal semua elemen X yang ini, yang 2, 4, 6, 8, 10, kita kalikan dengan si konstantanya. Karena di sini konstantanya diminta 4, ya kita kalikan semua dengan 4. Ya, jadi di sini 8, 16, dan seterusnya. Lalu operasi yang terakhir, yang kelima adalah pembagian. Maka X per Z kita bisa tuliskan menjadi XN per ZN. Cara menghitungnya pun sama ya. Jadi X dibagi Y. 2 dibagi 1, 2. 4 dibagi setengah 8. 6 dibagi 1/3, 18, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk operasi bilangan real, masih mudah seperti biasa. Asal kalian teliti gitu ya, elemen-elemennya jangan sampai tertukar. Misalkan di sini elemen anggota pertama 2 dioperasikannya dengan yang anggota kedua pada Y-nya. Nah, itu salah ya. Jadi jangan sampai tertukar. Oke, ini ada contohnya. Silahkan dibaca dulu. Ini sama ya. Di sini ada X, ada Y, ditanya adalah XY. Jadi kalau untuk penulisannya bisa kalian tuliskan seperti ini. X dikali Y ditulis mendatar seperti ini, terus nanti tinggal dikali-kalikan saja. Jadi 1 kali setengah, 1 kali 2/3, dan seterusnya. Maka hasilnya X kali Y-nya adalah setengah, 2/3, 6/4, 12/5, dan 25/6. Oke, contoh berikutnya. Nah, di sini sekarang jadi seperti barisan penderek pada materi SMA ya. Jadi ada rumusnya, di sini ada rumus AN-nya. Kalian disuruh menentukan misalkan berapa suku pertama gitu. Nah, di sini disuruh menentukan 3 suku pertama secara berurut ya. Berarti di sini rumus eksplisitnya ada AN sama dengan 3N-1 dan AN sama dengan 3N tambah 2 per N tambah 1. Ini mungkin nanti bisa kita ganti dengan BN ya. Jadi supaya ada pembeda aja gitu. Dalam satu soal, masa iya ada 2 suku yang sama gitu ya. Ini lupa saya perbaiki. Jadi ini bisa kita tuliskan dengan BN. Untuk yang pertama, AN sama dengan N per 3N min 1. Ya, berarti tinggal kalian masukkan aja. Karena dimintanya 3 suku pertama, berarti kan suku kedua dan suku ketiga. Berarti untuk suku pertama, N-nya sama dengan 1, untuk suku kedua N-nya sama dengan 2, untuk suku N-nya sama dengan 3. Nah, N1, 2, 3 ini kita masukkan ke rumus AN-nya ya. Jadi untuk N sama dengan 1, berarti AN-nya kita ubah menjadi A1 sama dengan nanti 1 semua. Berarti 1 per 3 dikali 1 dikurangi 1 hasilnya setengah. Dan seterusnya sampai N sama dengan 3 hasilnya 3/8. Maka 3 suku pertamanya adalah kita tulis secara berurut dari mulai tadi N-nya 1 sampai 3 yaitu setengah, 2/5, dan 3/8. Gitu ya. Juga dengan BN yang ini dengan rumus 3N tambah 2 per N tambah 1. Untuk 3 suku pertama bisa kalian substitusi N-nya seperti tadi dan dituliskan suku-sukunya seperti ini. Gitu ya. Saya anggap ini masih. Kita next.
Nah, sekarang dibalik, kalau tadi rumus eksplisitnya ada AN-nya. Kalian tinggal mencari suku-sukunya saja. Nah, sekarang dibalik, suku-sukunya diketahui, barisannya diketahui, tapi rumus eksplisit AN-nya tidak diketahui, harus dicari gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya di SMA juga sudah belajar di barisan dan deret aritmatika maupun geometri ya. Jadi tidak berbeda jauh gitu ya. Nah, di sini diketahui barisannya adalah setengah, 2/3, 3/4, 4/5. Sebenarnya dari sini kalian sudah menemukan nih, jika N-nya 1 dapat 1 nih. Suku pertama pembilangnya 1. Suku kedua pembilangnya 2. Suku ketiga pembilangnya 3. Suku keempat pembilangnya 4. Berarti pembilangnya ini adalah mengikuti dia suku keberapa. Suku keberapa itu adalah N, ya kan? Karena pembilangnya itu sama dengan suku keberapanya, maka pembilangnya itu sama dengan si N-nya. Ya kan? Karena kan kalau N1 tuh artinya N sama dengan 1 artinya suku ke-1. Suku ke-1 di sini nilainya 1 pembilangnya. Berarti yang atasnya pembilangnya itu adalah N. Jadi di sini bisa kita dapat nih, oh berarti pembilangnya itu adalah N. Karena ketika N-nya 1 ya pembilangnya 1. Ketika N-nya 2, suku kedua pembilangnya 2. Dia mengikuti terus konstan. Berarti di sini untuk pembilangnya bisa kita tuliskan N. Sedangkan penyebutnya kita cari nih. Penyebutnya kira-kira berapa? Kalian cek di sini untuk penyebutnya. Untuk suku pertama penyebut 2. Suku kedua penyebutnya 3. Suku ketiga penyebutnya 4. Oh, naik 1 dia. Jadi kalau suku pertama, suku ke-1 penyebutnya 2. Jadi nambah 1 kan? Untuk suku kedua penyebutnya justru tidak nambah 1 lagi. Oh, konstan nih. Berarti penyebutnya itu adalah si suku keberapanya ditambah 1. Berarti N ditambah 1. Gitu. Maka bisa kita tuliskan AN sama dengan N per N ditambah 1. Seperti itu. Lalu ada syarat. Karena kalau kalian hanya mengisi AN sama dengan N per N tambah 1, itu belum selesai. Kenapa? Karena N-nya harus kita tentukan dari berapa nih. Gitu kan. Kita bisa tuliskan N lebih dari sama 1. Gitu ya. Untuk menjaga N-nya itu nanti tidak di bawah 1. Walaupun memang yang namanya suku pertama barisan dan deret itu kan pasti N-nya itu adalah lebih dari 1 ke atas kan. Terusnya nggak ada suku ke-1, suku ke-2 itu kan nggak ada ya. Tapi tetap harus dituliskan. Ya, tadi sih bentuk standar nih yang sekarang udah agak agak susah gitu. Ini namanya barisan, kalau saya biasanya menyebut barisan berayun. Nah, jadi min plus gitu nih. Min, suku ketiganya plus, suku ketiga min, plus, min gitu ya. Nah, di sini ada anggotanya, barisannya itu min 1, 2/3, min 3/5, 4/7, dan seterusnya. Lah awal yang harus kita cek itu dari tanda. Dari tanda kan kita kayak begitu melihat soal ini ada yang beda nih, tandanya selang-seling. Nah, itu yang harus kita mulai dulu. Oh, ini tandanya selang-seling. Ketika dia sukunya ganjil, dia negatif. Suku pertama kan ganjil ya. Bukan angka satunya, maksud suku ganjil gitu ya, dia negatif. Suku genap, suku kedua, dua itu kan genap. Suku genap dia positif. Ganjil dia negatif. Oh, berarti ketika ganjil negatif, ketika genap positif itu adalah polanya min 1 pangkat N. Kita coba aja ketika N-nya kita ganti ganjil, misalkan N-nya kita ganti 1 ya. min 1 pangkat itu kan min 1 negatif. Di sini negatif suku pertama. Ketika N-nya genap, kita ganti misalkan 2. min 1 pangkat 2 jadinya positif. Suku kedua positif. Suku keempat misalkan ya. 4 genap ya. min 1 pangkat 4. min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1. Positif kan kalau ganjil dipangkatkan genap. Kita cek 1, 2, 3, 4. Oh, suku keempatnya positif. Oh, jadi benar nih. Untuk min plus tanda min plusnya itu menggunakan pola yang 1 pangkat N. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek lagi. Misalkan kita mau lihat nih, penyebutnya. Oh ya, pembilangnya belum selesai ya. Pembilangnya tadi udah ada nih min 1 pangkat N untuk tandanya. Nah, sekarang pembilang atasnya nih. Suku pertamanya 1, suku kedua 2, suku ketiga 3. Jadi kita
terlepas dari tanda minnya, karena si minnya udah selesai kita omongin nih, udah selesai kita cari, kita udah dapet si min plusnya tuh dari pola min 1 pangkat n. Nah sekarang kita tinggal menganalisis data lainnya, yaitu angka-angka selain min plusnya. Jadi barisan pertama kita tinggal lihat angkanya aja 1, barisan kedua 2, barisan ketiga 3. Sama kayak soal sebelumnya kan ya. Jadi pembilangnya itu adalah mengikuti dia suku keberapanya, barisan keberapanya. Berarti di sini barisan pertama 1, barisan kedua 2, berarti dia N. Oh, berarti yang atas ini pembilangnya adalah N. Kalikan dengan tadi min plusnya itu min 1 pangkat N. Berarti bisa tuliskan pembilangnya adalah min 1 pangkat N dikalikan N. Seperti itu. Lalu kita tinggal cek nih bawahnya berapa ya untuk penyebutnya. Nah, ini kan walaupun itu bilangan bulat kan bisa kita jadikan pecahan ya dengan cara kita bagi itu kan. Jadi sebenarnya ini tuh ada penyebutnya. Jadi min 1/1, 2/3, dan seterusnya. Oh, yang ini penyebutnya untuk suku pertama 1 nih. Yang ini 3. Oke, anak. Nah, yang ini 1 nih. Saya pakai ini ya, pakai mouse. Jadi mungkin nanti tulisan agak jelek nih. Saya nggak pakai teh. Nah, ini tulisan lagi. Apa namanya? Baris keduanya 3 untuk penyebutnya. Baris ketiganya 5. Oh, ini dia selalu menambah 2. Kira-kira bagaimana ya rumus yang selalu nambah 2 setiap barisannya? Kita cari-cari-cari. Di sini kita adalah 2 N itu. Kita cek ketika N-nya 1, benar nggak sih ketika suku ke 1, N-nya 1, itu hasilnya 1 di sini. Kita cek 2 dikali 1 kan 2, dikurangi 1 itu 1. Oh, betul. Sekarang, jadi kalau pengecekan tuh sebenarnya nggak cukup hanya 1 saja, kalian cek secara random aja gitu. Misalkan saya mau ngecek untuk suku keempat nih langsung. Kadang yang pertamanya benar kita masukin, tapi ternyata itu tidak berlaku untuk di berikutnya gitu, di suku-suku. Ada kesalahan dalam menentukan rumus eksplisitnya ini. Jadi mengeceknya itu secara, ini tadi kita habis mengecek yang pertama, sekarang kita cek di barisan yang keempat. Kita mau di penyebutan yang pembilangan 4 udah penyebutnya 7, suku keempat harus 7. Jadi ke N-nya saya ganti 4 nih di 2N-1. Ketika N-nya saya ganti 4, maka hasilnya harus 7. Kita cek 2N-1, berarti 2 dikali 4 kan 8, kurangi 1. Oh, cukup mungkin kita mengeceknya. Berarti benar nih untuk eksplisit si penyebutnya adalah 2N-1. Maka kita bisa tuliskan rumus eksplisit dari AN adalah untuk penyebutnya min 1 pangkat N dikalikan N. N itu tadi adalah suku-sukunya ya, udah kita berikan tadi. Penyebutnya adalah 2N-1. Kita tambahkan syarat dengan dari saringan min 1. Seperti itu. Jadi memang untuk mencari eksplisitnya agak-agak sulit ya. Apalagi kan ini bukan barisan aritmatika atau geometri yang biasa. Kalau dulu di SMA kan barisan aritmatika biasa kan nyarinya mudah ya. Tinggal UN sama dengan A. Saya susah nih nulisnya pakai mouse. A ditambah N min 1 dikali B gitu ya. Nah, kalau yang geometri tinggal rumusnya Arni ya, A dikali R pangkat N min 1 seperti itu. Nah, kalau ini dia barisannya itu tidak, apa namanya, tidak, eh, bukan barisan aritmatika dan geometri. Oke, berikutnya. Oh, sudah selesai. Jadi barisan bilangan real sudah selesai. Sekarang yang kedua tadi setelah barisan bilangan real adalah kekonvergenan. Jadi kita ingin membuktikan kekonvergenan dari sebuah barisan ya. Nanti ini ada di slide berikutnya. Bentar. Masih lengkap ya? Belum belum.
Ini berarti masih ada yang belum bulat birunya nih nempel di sumbu X di titik 1,0 karena Y-nya kan 0 ya ketika X-nya dimasukkan 1. Dan seterusnya. Nanti kalau dimasukkan 2 jadi berapa, dimasukkan 3 jadi berapa. Kalian gambarkan di sini. Nah, nanti akan ketemu, dia akan mendekati. Kenapa saya bilang mendekati? Karena kan konsep dari limit itu kan batas ya, mendekati. Tapi dia tidak benar-benar di situ. Paham kan waktu kaldif dulu ya? Misalkan ada limit fx, limit hasil limitnya itu sama dengan 2. Artinya dia itu tidak benar-benar bulat 2,0 gitu. Dia bisa saja ada limit kiri, ada limit kanan kan? Kalian masih ingat ya? Kalau didekati dari kiri, limit sepihak tuh, limit kiri. Maka 2 tadi itu bisa saja dia nilainya 1,98, 1,9999, 1,999999 dan seterusnya gitu kan. Tergantung kita melakukan pendekatannya itu. Jadi dia tidak benar-benar 2. Begitu juga kalau kita pakai limit sepihak dari kanan, diingat-ingat lagi pokoknya kaldif dari kanan 2. Artinya kan berarti bukan berarti dia 2,0, bisa saja dia 2,001, 2,00001. Kalau dibulatkan kan dia mendekati kedua, didekati dari kanan gitu ya. Jadi sebenarnya makna dari limit itu adalah bukan sebenar-benarnya dia artinya tadi kalau misalkan 2, bukan sebenar-benarnya dia nilainya 2,0, tetapi dia mendekati 2. Kalau ada kata mendekati, kita simpulkan itu adalah jarak gitu ya. Misalkan ada 2 tiang listrik, tiang listriknya itu sangat nempel banget, tapi bukan berarti dia berhimpit, dia nempel. Walaupun dia nempel, tapi dia benar-benar tidak menindih, itu masih ada jarak yang bisa kita hitung. Walaupun jaraknya itu adalah sedikit, gitu kan. Nah, definisi jarak itu yang tadi, yang ini. Nih, yang ini. Nah, jadi jarak yang dimaksud adalah AN dikurangi L. Si fungsi fx-nya tersebut dengan nilai konvergensinya itu jaraknya itu ada dan dia jaraknya kurang dari epsilon. Begitu ya. Jadi tidak serta-merta kalau dikatakan 1 limitnya hasilnya 1. Tidak seperti itu, tetapi mendekati 1. Begitu ya. Oke, kita balik lagi ke visualisasi yang ini. Nah, di sini ketika tadi AN-nya sama dengan 1 dikurangi 1 per N. Kita masukkan tadi N-nya sama dengan 1, hasilnya 0. Maka di sini digambarkan di 0 ya, di 1,0. Ketika kita masukkan 2, berarti N-nya kita ganti di sini 2. Jadi 1 dikurangi setengah, berarti setengah. Oh, mungkin ada di sini nih grafiknya. Gitu ya. Dan seterusnya, sampai kita masukkan ke tahingga. Jadi sampai si N, si bilangan asli domainnya ini sampai tahingga. Dia itu mendekati ke berapa sih? Ternyata kalau kalian nanti pakai software GeoGebra untuk menggambarkan fungsi ini, dia akan mendekati ke 1. Kita gambarkan sebuah garis, si titik-titiknya ini. Nah, dia terus akan bergerak ke kanan, tapi dia nggak bakal bisa sampai melewati batas ini. Nah, ini. Itulah arti dari mutlak dari AN kurang dari epsilon. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk yang bawah juga sama. Oke, Nabila oke. Nggak apa-apa. Yang penting masih tetap standby ya di tempat. Oke. Berikutnya ini untuk grafik yang bawahnya juga sama ya. Nanti bisa kalian cek and recheck. Nanti kita pertemuan keberapa ya. Kita coba cek pakai GeoGebra ya. Nanti kalian bisa download GeoGebra-nya. Oke. Di sini kita lihat apakah semua diagram di bawah ini menggambarkan barisan yang konvergen ke satu. Nah, di sini bisa kalian lihat yang garis bilangannya ini, yang mendatar ini tadi si domainnya ya, si daerah asalnya ini bisa kalian lihat. Apakah dia konvergennya ke 1? Kan tuh, menuju 1, menuju 1, ini juga mendekati ke 1, gitu kan. Jadi, walaupun dia bergerak sangat mendekati 1, tapi dia tidak benar-benar 1,00 bulat, itu tidak, gitu ya.
Jadi ada yang sebelumnya, ada yang setelahnya. Makanya tadi digambarkan kan si satu ini tuh ada yang dari satu min epsilon, ada juga dari satu plus epsilon. Diingat-ingat lagi yang limit kiri sama limit kanan. Nah, yang pertama, contoh soal yang pertama ya. Tentukan limit n menuju tak hingga an, di mana an-nya tuh ini nih, dari 1 sampai 4. Oke, silahkan ini kalian kerjakan dulu. Sekarang saya beri waktu, sekarang jam berapa ya? Seperti biasa ya, kerjakan di kertas, terus nanti di share screen. Siapa yang mau jawab, Rasya nanti di foto gitu ya. Jadi kalian siapkan alat tulisnya. Oke, saya beri waktu. Ini nggak akan saya jelaskan karena ini di Kaldif udah ya. Jadi hanya mengingat saja. Ini konsepnya adalah limit tak hingga. Jadi diingat-ingat lagi gimana sih cara ngerjain limit tak hingga. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Nanti akan saya panggil namanya. Ya, sampai jam 8.50. Ini soalnya bisa di capture dulu, bisa difoto dulu, lalu kalian kerjakan. Semua wajib mengerjakan ya, nanti saya panggil. Kalau sekarang yang mau off cam dulu, silakan nggak apa-apa. Yang penting ketika saya panggil, nyaut. Silakan dikerjakan dari sekarang.
Oke, jam 9 ya. Yang nomor 1 silahkan. Yang lainnya juga siap-siap untuk difoto ya. Jawaban kalian masing-masing difoto. Jadi nanti ketika memang nama kalian dipanggil, tinggal kalian share screen aja gitu. Jadi nggak usah nunggu terlalu lama. Oke, yang untuk nomor 1 silahkan. Ya. Anida Latifah. Mana? Anida Latifah? Iya, Bu. Saya, Bu. Oke, ya. Oh, Anida dan Latifah. Oke, Anida deh. Sebentar, Bu. Lagi di foto. Oke. Ya, oke, bisa dijelaskan Anida, silakan. Oke, Bu. Jadi di sini soalnya kan tadi mencari limit n mendekati tak hingga dari n per 3n plus 1. Nah, di sini Anida langsung jadi karena si 3n plus 1 ini apa namanya kita bakal ubah gitu. Jadinya n per n 3 plus 1 per n. Biar, kenapa di sini 1 per n? Biar kalau misalnya dikali sama n ini, hasilnya tetap 1. Nah, terus di sini n kita coret, di atasnya jadinya hasil 1. Terus sisa yang ininya jadi 3 plus 1 per n. Nah, masukin n-nya, karena n mendekati limit tak hingga, jadi tulis aja 0. Jadi 3 plus 1 per 0, karena per 0 itu 0, jadinya 3 plus 0, jadi 1 per 3, Bu. Oke, ada yang punya jawaban versi lain? Silakan. Yang lainnya, ada yang mau coba? Dapat poin ya. Haikal boleh Bu? Boleh. Gimana Haikal? Mau difoto atau mau langsung di sini? Eh, di situ aja kali ya. Oke. Pakai anotasi bisa? Apa langsung dijelasin? Coba maaf, Nida bisa Haikal terus di sebelahnya Bu. Ya, boleh. Silakan.
Maaf Bu, ini yang jelek. Kayaknya di foto aja sebentar. Ya, boleh difoto jadi gede-gede ya tulisannya. Yang lain juga siap-siap ya untuk nomor berikutnya. Oh iya, apa saya on cam aja Bu. Jadi langsung ke catatannya. Oh gitu, boleh. Berarti ini di stop share dulu. Oke. Oke, jadi ini cara apa namanya, bukan singkat ya Bu. Maksudnya saya langsung gini, yang nomor 1, di mana pakai yang L hospital ya. Jadi diturun kalau misalnya kerasa pasti enggak. Nah, di sini kita lihat limit per 3n+1 itu kan nanti kalau kita masukin tahingganya itu jadi tahingga ya. Maksudnya nggak ada ininya. Jadi kita turunin dulu n jadi 1, terus 3n+1 itu turunannya 3. Nah, karena limit n menuju tahingga dari 1/3 itu hasilnya 1/3, berarti hasilnya itu ini 1/3. Ini segini. Oke, kalau tadi Anida pakai cara difaktorin gitu ya untuk menyelesaikan n per 3n tambah 1. Kalau Haikal pakai cara L hospital diturunin gitu ya. Iya betul Diturunkan Bu. terhadap n gitu ya. Oke, jadi nuruninnya L hospital, atas n diturunkan 1, 3 bawahnya 3n+1 diturunkan menjadi 3. Jadi limitnya itu 1/3 karena sudah tidak ada unsur n-nya. Oke, baik, terima kasih Haikal. Ada lagi yang punya jawaban lain? Sebenarnya masih ada satu nih yang benar-benar sesuai dengan konsep limit tahingga itu sendiri. Siapa yang tahu? Coba. Konsep asli, konsep dasar dari limit tahingga itu seperti apa? Saya mau coba, Bu. Ya, ini siapa ini? Arianti ya? Ya, Bu. Ya, boleh. Eh, di kamera bisa nggak sih ini? Bisa, Ibu ya. saya Iya, bisa. ini di kamera aja ya, Bu, soalnya Yang WA lain saya nggak view-nya kesambung ke laptop, Bu. ya, yang lain view-nya diubah jadi speaker ya, biar kelihatan. Ini, Bu. Bisa lihat ya? Saya pakai rumus yang ngelihat pangkat tertingginya, Bu. Jadi kan di pembilang itu cuman ada N, pangkatnya itu berarti 1. Sementara di penyebutnya itu 3N, pangkat tertingginya juga 1 kan, Bu. Jadi tinggal pakai, karena pangkatnya sama, si pembilang sama penyebutnya itu sama-sama 1, jadi tinggal pakai si koefisiennya, yaitu jadinya 1/3. Kok balik ya? Benar. Itu, Bu, pakai pangkat tertinggi. Oke. Betul ya. Tapi itu masih cara cepat ya, cara cepat dari pangkat tertinggi. Berarti masih ada satu lagi nih, yang benar-benar konsep dasarnya banget. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo, konsep dasar dari penyelesaian limit tahingga. Yang itu bukan, Bu. Kita ngambil konstanta di depan n-nya aja. Itu cara cepat yang kayak barusan si siapa tadi sebelumnya? Arianti. Ada lagi yang selain itu. Ya, siapa yang tahu? Yang dari kiri sama yang dari kanan Bu. Bukan, kalau itu ribet. Ini yang nggak terlalu ribet. Tapi sudah konsep dasarnya. Ada yang tahu nih? Yo, ayo. Dapat poin loh siapa yang maju. Maju. Apa namanya? Menjawab. Nggak ada ya? Saya share, oke. Sudah kelihatan? Nah, kan cara aslinya begini kan? Konsep dasarnya kan masih ingat? Dibagi dengan pangkat tertinggi. Cara cepatnya tadi yang seperti Arianti dan siapa? Saidina ya. Itu tinggal diambil. Kalau pangkat atas sama dengan pangkat bawah, maka upper B. Kayak gitu kan. Nanti pangkat atas lebih dari pangkat bawah, jadinya apa? Tahingga, paminta hingga tuh. Itu kan cara cepatnya ya. Nah, cara konsepnya kan seperti ini. Jadi kalau ada limit tahingga, maka penyelesaiannya adalah masing-masing dari penyebut dan pembilang itu dibagi pangkat tertinggi.
Ya kan? Masih ingat? Nah, karena pangkat tertingginya itu 1 N-nya, maka untuk yang atas N itu dibagi N pangkat 1, yang bawah si 3N tambah 1-nya juga semua dibagi N. Jadi 3N dibagi N, 1-nya juga dibagi N. Maka tersisa 1/3 ditambah 1/N. Ingat ya, sebelum kita mensubstitusi, limit itu harus masih ada. Kemarin saya ngajar apa ya? Kaldif. Itu kebanyakan nilainya kecil karena limitnya cuma muncul di awal doang. Di bawahnya belum mensubstitusi tapi tulisan limitnya udah hilang. Nah, itu kebiasaan dari SMA tuh. Jadi tulisan limit itu harus tetap masih ada ketika si n tahingganya ini belum kamu masukkan ke fungsinya ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti tersisa limit N menuju tahingga 1/3 ditambah 1/N. Baru N-nya kita substitusi dengan tahingga ya. Tadi yang pertama itu tadi ada yang salah ngomong. Bukan 1 dibagi 0, tapi 1 dibagi tahingga hasilnya 0. Tadi siapa tuh yang pertama saya lupa ya. Nah, jadi di sini 1-nya tetap, 3-nya tetap, 1/N, N-nya diganti tahingga. Nah, berapapun dibagi tahingga itu hasilnya 0. Berarti 1/3. 1/3 itu kan ada angkanya gitu ya. Maka barisan ini konvergen ke 1/3. Terus yang divergen tuh kayak gimana? Divergen itu yang jawabannya itu tidak ada angkanya gitu ya. Selanjutnya nomor boleh di tadi aja deh di apa namanya di kamera aja gitu ya. Asal yang lainnya modenya nanti di speaker jadi biar bisa kelihatan. Nomor 2 silahkan Faisal. Faisal, hadirkah? Silakan mau difoto atau mau langsung disorot di kamera boleh. Halo Faisal. Halo Bu, sabar saya foto dulu. Oke. Yang lain juga difoto ya, biar tidak menunggu terlalu lama. Kalian tuh hari ini tuh jam 10-nya ada kuliah lagi nggak sih? Ada Ibu, tapi seminar gitu. Oh, berarti nggak kuliah full tiap minggu gitu ya? Jadi makalah-makalah gitu bukan setiap. Apa ada perkuliahan gitu? Kuliahnya Seminar juga apa? ikut seminar gitu Bu, di Latip. Setiap minggu gitu maksud. Emang mata kuliahnya apa namanya? Kok saya baru tahu ya? Oke. Ya, oke. Kan? Halo Bu, sedikit deh. Ya. Ini saya ngejen sekilas Bu. Nanti kan ini kan bagi pangkat tertinggi ya. Mm-mm. Jadi ini nanti N pangkat 3 bagi N pangkat 3, terus 3N pangkat 2-nya dibagi N pangkat 3 sama 0. Terus hasilnya 1. Atau Mm. apa Bu? Oh, ini belum selesai gitu ya? Belum. Oke, hasilnya dia konvergennya ke 1 karena yang belakangnya 0 semua itu ya. Ya, Ya, betul ya hasilnya ya. Kenapa kamu belum selesai? tadi saya ngerjain nomor 3 Bu. Kirain Oh, bakal nomor 2-nya saya nggak dapet. Ternyata ketembak. oke. Betul ya, hasilnya 1 ya. Jadi caranya kayak tadi dibagi dengan pangkat tertinggi. Ini tuh sama dengannya nggak di sini loh, Faisal. Gimana Bu? Sama dengannya di sebelah kiri. Ini limit tuh nempel sama pecahannya. Kan emang yang dihitung limit sama dengannya apa pecahannya? Pecahannya ya? Iya, sama dengannya nggak di sini nih. Aduh, nanti kamu kalau ujian bisa salah semua ini. Sama dengannya di sebelah kiri ya. Karena yang dihitung limit itu bukan tanda sama dengannya, tapi fungsinya. Ya, penulisan hati-hati. Oke, Faisal paham ya? Ya paham Bu. Makasih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Next, nomor 3. Siapa ya? Nomor 3.
eh Fauziah Rahmayanti. Hadirkah? Halo Ibu, apakah suara saya dengar? Sudah. Ini saya balikin kamera aja ya Bu. Ya, boleh. Majuin lagi. Oke. Oke, jadi saya pakai cara hospital Bu. Kan ini soalnya AN sama dengan E pangkat 2N per 4N. Terus dimasukin limit N dekati hingga E pangkat 2N per 4N. Terus ini diturunin, jadinya limit N mendekati hingga 2E pangkat 2N per 4. Terus ini 2 sama 4-nya dicoret, dibagi 2. Habis itu hasilnya limit N mendekati hingga E pangkat 2N per 2. Hasil hingga per 2. Jadinya hingga. Jadinya konvergen atau enggak? Oh iya Bu, divergen. Divergen ya, karena tahingga tahingga tuh memang sebuah angka, tetapi kita nggak tahu tahingga tuh berapa. Jadi kalau kita buat garis putus-putus di visual grafiknya itu kita nggak tahu tahingga itu di angka berapa gitu ya. Sehingga kita tidak bisa meramalkan dia tuh nanti mendekatinya ke angka berapa. Itu jawabannya divergen. Sekarang saya mau tanya ke ini siapa tadi namanya? Fauziah ya. Oke, kenapa sih harus diturunkan Fau kalau di substitusi langsung? Kenapa memang? Bisa apa enggak gitu? Nggak bisa Bu. Karena Tahingga bagi tahingga itu nggak bisa. tahingga bagi tahingga tak tentu. Gitu, apa gimana? Oke, ini kamu kayaknya salah nulis deh. Tadi tuh N-nya itu tuh kalau nggak salah di soalnya itu. Oh, iya, saya yang salah nulis nih, sorry. N-nya itu bukan itu ya, bukan 4 dikali N, tapi 4 pangkat N. Ini apa namanya? Nulisnya kurang ke atas. Oke, boleh di stop share. Saya jelasin deh yang nomor 3. Tapi jawabannya benar kalau itu divergen. Kebetulan benar ya. Nanti kalau ada kasus lain, karena salah tulis bisa jadi jawabannya salah. Oke, baik. Terima kasih, Fauzia. Oke, nih. Kita dulu sebentar. Jadi, salah ketik ini ya. Bukan salah ketik ya. Equationnya nggak ke atas. Nih, yang ini nomor 3 itu harusnya 4-nya itu 4 pangkat N. Bukan 4N ya. Jadi, jawabannya seperti ini. Nah, AN-nya sama dengan E pangkat 2N per 4 pangkat N. Nah, ini kita hitung limit tahingganya. Kan sesuai dengan sifat limit ya. Jadi si pangkat N-nya itu keluarkan. Jadi E pangkat 2N menjadi E pangkat 2, 4 pangkat N menjadi 4, nanti N-nya ditaruh di luar. Nah, berapapun dipangkatkan tahingga itu hasilnya adalah tahingga. Nah, karena tahingga ini kita tidak tahu angkanya itu berapa, maka barisan tersebut adalah barisan divergen. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya soal terakhir, soal keempat, silahkan. Ya. Dinda Riani Putri. Ada? Iya, ada Bu. Oke. Soal yang nomor 4 itu hasilnya 0 kan Bu? Tinggal N-nya diganti sama tak hingga. Yang nomor dulu. Gimana tadi nomor 4 hasilnya itu. Nah, iya, kan tinggal dimasukkan aja kan. Tapi kan harus Ya. ada caranya ya. Karena dia ada bentuk pangkatnya, kan akar N itu kan pangkat setengah, jadi tetap harus dijembrengin gitu caranya. Kamu udah ngisinya? Udah Bu, tapi bisa langsung saya masukin gitu. Jadi kayak kan Coba, 1 per N, terus 1 per tak hingga itu tuh Bu. coba ditunjukin ke kamera deh. Ya, sebentar, Bu. Belum saya foto Bu, maaf. Kalau
saya tulis aja gimana, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Kalau substitusi gitu ya nggak apa-apa sih itu. Ya, Bu. Kan soalnya Mm-mm, 1 N. mm-mm. Berarti kan limit N. Aduh, maaf, Bu. Nggak apa-apa. Emang susah nulis. Kita hingga langsung saya masukin 1 per tak hingga gini, Bu, sama dengan 0. Karena 1 dibagi tak hingga itu kan hasilnya 0. Sama dengannya di sebelah mana ya? Oh, Bu. No, di belakang sama dengannya, bukan di setelah limit. Di belakang limit di sini. Di limit yang ini nih, 5 juta hingga sama dengan 1 per tak hingga. Gimana maksudnya? Nilai 0, Bu. Kalau di Ya, jadi nulisnya harusnya limit N menuju tak hingga 1 per Oh iya, N. Jadi ada 1 per N-nya dulu, baru sama dengan gitu. iya, Bu, maaf, Bu, lupa. Limit ya, N menuju tak hingga tak hingga 1 per 1 N. per N Nah, baru dimasukin sama dengan 1 per hingga sama dengan 0. Ya, divergen atau di konvergen? konvergen, Bu, karena limitnya 0. Betul, oke. Cukup ya, terima kasih. Lanjut, kita masih ada waktu setengah jam lagi. Jadi kalian tuh ada di rumah gitu. Nanti jam 10 itu kuliah luring ke kampus, apa gimana? Iya, Bu, sebagian tapi udah ada di kampus. Sebenarnya kuliah ini bukan pembelajaran matematika SD, tapi pertemuan pertamanya kita suruh ikut seminar gitu, Bu. Saya juga ngajar PMSD. Ini sama siapa PMSD-nya? Sama Bu Mediasari, Bu. Oh, ini kelas apa sih? A apa B? Kelas A, Bu. Ah, Bu. Oh, berarti saya ngajar yang B ya. Oke, berarti biasanya PMSD itu jadwalnya tetap luring daring gitu ya? Oh gitu, oke. Terus lanjut aja ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan memang jam 10, misalkan nih kita kuliah sekarang pagi daring, terus jam 10 kalian luring, kan itu mepet banget sebenarnya, nggak ada jeda waktunya ya. Jadi kalian harus sudah berangkat itu udah prepare dari pagi, jam 8 itu sudah sampai di kampus gitu. Karena kalau bisa aja sih saya stop nih kuliah sampai sekarang nih setengah 10 biar kalian bisa berangkat ke kampus. Tapi kan ada materi yang masih belum gitu. Jadi sayang gitu nanti di KPB ini ada materi yang belum kalian dapat gitu. Jadi nanti next-nya kalau misalkan ada luring daring gitu, jadi diatur sedemikian rupa gimana caranya nggak ada yang hilang gitu ya. Entah kalian terlambat di kuliah berikutnya ataupun kehilangan di kuliah sebelumnya gitu. Jadi harus biar sama-sama dapat semua mata kuliah. Itu ya biar